Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini berjudul Pemberitahuan Pertama yang Tak Dapat Diterima. Dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23 tertulis demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ia harus menderita, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga, murid-murid tidak dapat mengerti akan hal itu. Bahkan Petrus tidak menerima bahwa peristiwa itu bakal terjadi. Ini merupakan pemberitahuan yang pertama dari Tuhan mengenai kematian dan kebangkitannya. Pada saat itu Petrus berpikir bahwa Mesias tidak boleh mengalami hal itu, sehingga ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Mendengar hal itu, Tuhan Yesus menegur Petrus dan mengatakan bahwa Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian, penderitaan dari Tuhan Yesus nampak sebagai sebuah tragedi yang memalukan. Tapi sesungguhnya kematiannya itu adalah untuk membawa kemuliaan kepada semua orang, termasuk saudara dan saya. Ia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kita. Ia menanggung semua kutuk akibat dosa di dalam tubuhnya, agar kita mengalami penebusan dan pengampunan dari segala dosa kita, agar kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Secara manusia, kita pun mungkin tidak dapat menerima akan penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kita berpikir alangkah baiknya bila ia tidak mati. Alangkah baiknya bila ia tidak menderita dan tidak disalib. Masakan Mesias, Sang Firman, yang telah menjadi manusia itu mati dengan cara yang hina? Pikiran manusia kita ingin agar Sang Mesias dimuliakan dan bukannya mengalami penghinaan yang luar biasa seperti itu. Tapi marilah kita perhatikan dengan baik apa kata Tuhan Yesus kepada Petrus. "Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Allah berpikir tentang keselamatan manusia lewat penebusan melalui korban darahnya yang suci. Murid-murid saat itu belum begitu memahami bahwa Tuhan Yesus datang untuk menjadi korban tebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa Prapaskah ini, adakah pikiran kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah, ataukah kita memikirkan pikiran manusia? Tuhan Yesus berkata dalam ayat selanjutnya, yaitu di dalam Matius 16 ayat 24, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sebagaimana Allah sendiri telah memberi teladan kepada kita,
marilah kita mengikuti teladannya dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya di sepanjang hidup kita. Janganlah memikirkan apa yang dipikirkan manusia, melainkan pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.